Ini siapa? 10 November tanggal apaan? Kok siapa tuh? Ih. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan. Yap. Hai. Halo semuanya. Aku Ucil. Kalian tahu gak sih ini siapa dan ini peristiwa apa? Jadi, tokoh tersebut adalah Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan dari pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Namun, sebelum kita membahas hari itu, mari kita lihat peristiwa yang mendahulunya. Pada 19 September 1945, di Hotel Yamato, Haryono dan Kusnowibowo menaiki atap hotel dan menurunkan bendera Belanda, lalu merobek bagian birunya sehingga menjadi bendera merah putih. Peristiwa ini menandakan semangat perjuangan rakyat yang semakin membara. Seruan jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 menjadi titik penting, di mana beliau menyerukan kepada seluruh santri dan rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dari tentara kolonial yang masih tersisa di Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi mendarat di Surabaya dan mulai merebut beberapa instansi penting. Situasi semakin memanas ketika pada 9 November, Malabi yang berada di mobilnya ditembak dan terbunuh oleh seseorang yang mencurigai kedatangan Malabi. Malabi pun tidak selamat atas penembakan itu. Tak hanya itu, mobilnya pun meledak karena dilempari granat. Setelah kematian Brigjen AWS Malabi menyebabkan Inggris murka, dan mereka mengeluarkan ultimatum yang meminta rakyat Indonesia di Surabaya untuk menyerahkan senjata dan mengakui kekuasaan sekutu tanpa syarat. Ultimatum ini sangat ditolak oleh rakyat Surabaya yang sudah bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 10 November 1945, pertempuran besar-besaran dimulai. Rakyat Surabaya yang dipimpin oleh para pejuang termasuk Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Songkono bersatu melawan pasukan sekutu. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Bung Tomo memberikan pidato yang sangat bersemangat melalui radio untuk membangkitkan semangat juang pasukan Indonesia dan rakyat Surabaya. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada,
Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Rakyat Indonesia berjuang dengan semangat yang tak tergoyahkan, mengangkat senjata meskipun dalam kondisi yang tidak seimbang. Pertempuran berlangsung sangat sengit dengan serangan dari udara, laut, dan darat. Dengan sekitar 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia gugur dan membuat sebuah sejarah, yaitu Jembatan Merah yang menjadi saksi bisu arek-arek Surabaya melawan para kolonial, dan 200.000 warga sipil terpaksa mengungsi. Pertempuran Surabaya bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga simbol keberanian dan semangat juang rakyat Indonesia. Sejak peristiwa ini, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk menghormati semua yang berjuang demi kemerdekaan. Mari kita ingat dan hargai pengorbanan mereka, serta teruskan semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik.